kembali dengan saya, Jainul Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, semoga kita selalu sehat walafiat, semangat terus dan sehat, sukses, berbahagia dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Pada saat ini guys, kita akan bincang-bincang dengan Bapak MG Gunawan Rap. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat, dan semoga ini menjadi pembelajaran dan menambah wawasan kita, khususnya bagi orang dewasa guys. Saya usulkan agar tontonlah tayangan video ini sampai habis tonton ya guys. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Guys, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai, dialog santai guys dengan Pak Gunawan. Pak Gunawan, kita ngobrol-ngobrol santai Pak Gunawan ya. Ya, oke. Ya. Silakan. Jadi gini Pak Gunawan, kalau tidak salah itu sudah 3 bulan ya Pak Gunawan. Ya. Almarhum ibu meninggal dunia. Kalau nggak salah tanggal 30 Juni 3 bulan yang lalu ya Pak Gunawan. Betul. Dulu penyakit apa almarhum pada saat meninggal? Pak Gunawan menyaksikan langsung atau bagaimana ya? Mohon penjelasan Pak, terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sedih sebetulnya kalau menceritakan ini, karena 3 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 30, jadi 3 bulan itu hari ini, itu istri saya meninggal dikarenakan COVID yang menyerang, rupanya tidak terelakkan lagi. Sebelumnya sempat masuk rumah sakit di MMC di Kuningan. Selama 3 hari di MMC di Kuningan, ternyata tidak terselamatkan. Karena kebetulan, ya bukan kebetulan, ini qadarullah ya. Allah yang sudah menentukan. Istri saya almarhumah ini juga mempunyai istilah kesehatan itu komorbid, penyakit bawaan. Almarhumah itu memang sakit gula, sudah cukup lama, sudah 3 tahun sakit gula, sehingga sebelah juga terganggu fisiknya, artinya boleh dikatakan stroke ringan. Jadi jalan juga udah agak susah. Dan itu selama 3 tahun sebenarnya gulanya itu diobati atau dirawat selalu di rumah sakit Omni di Pulau Mas. Namun ketika masuk pandemi ini, rupanya Allah menentukan dia kena COVID-19. Dan ternyata yang lebih tragis lagi, saya juga kena. Istri saya almarhumah, saya, anak saya, dan mantu saya, semuanya 4 orang kena. Ketika itu saya sempat di rumah itu, kita istilahnya harus dikandangin lah ya, di karantina di rumah. Saya sempat 2 hari tidak sadarkan diri. Ketika sehari pertama saya tidak sadar diri, istri saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal. Kemudian hari kedua saya
setelah sadar baru saya tanya maksudnya nanya ke anak-anak, si mami kemana? Rupanya anak-anak juga malah nangis karena istri saya udah tidak ada. Rupanya dari rumah sakit MMC di Kuningan itu sudah tidak bisa dibawa lagi ke rumah, harus tetap ditangani oleh rumah sakit, diserahkan kepada petugas Kementerian Kesehatan, langsung dibawa ke tempat pemakaman khusus COVID di Rorotan, Jakarta Utara. Ini satu beban bagi saya. Sekarang saya hidup menyendiri. Terus terang memang yang saya rasakan sekarang bukan kesepian karena saya ini ya, karena saya ini laki-laki, bukan. Tapi merasa hampa. Hidup ini untuk apa sekarang itu? Kok hidup sendiri, padahal dulu kita masih mencari nafkah pun untuk istri dan keluarga, walaupun keluarga semuanya sudah bisa. Kira-kira begitu Pak Jainul, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Kita berkeyakinan sekali almarhum ibu adalah orang baik, orang yang sabar, selalu menolong orang, kemudian menghormati Pak Gun selaku suaminya. Dan orang yang seperti itu, insya Allah tempatnya adalah tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Bagaimana menurut Pak Gun nih? Alhamdulillah. Sebenarnya seperti tadi saya katakan, kalau bercerita ini sangat sedih saya. Saya bukan orang yang gampang nangis, tapi kadang-kadang kalau sudah tersentuh hati saya bercerita soal almarhumah yang sudah tiada. Saya tidak, karena itu istri saya waktu itu. Saya juga mengatakan bahwa istri saya itu sangat solehah, sangat baik. Tapi hanya Allah yang bisa menentukan. Ternyata istri saya diambil juga untuk kembali ke hadirat ilahi. Saya merasa ini adalah satu cobaan hidup. Walaupun memang saya sendiri secara usia juga sudah cukup banyak, namun kondisi seperti ini terasa hampa hidup. Ingin sekali kehidupan yang lalu dengan istri saya itu tetap bisa dirasakan. Hanya saya nggak tahu, semua ini kan Allah yang menentukan. Saya tidak tahu apakah saya nanti bisa mendapat jodoh yang memang diberkahi oleh Allah, tidak, atau hidup seperti ini terus. Karena saya juga kan masih punya anak, anak sama menantu. Anak-anak ini juga sudah dewasa semua. Cucu ya? Cucu saya sudah ada 7, harusnya 8, 1 sudah meninggal. Itu semuanya saya sangat pertimbangkan untuk memberikan masukan ke saya. Saya harus bagaimana selanjutnya. Walaupun keinginan sebagai seorang suami, tentunya juga inginnya sih ada yang mendampingi, terus terang aja ini. Bukan karena hasrat laki-lakian, enggak. Saya sudah cukup umur, rasanya ya kalau memang Allah menentukan berjodoh, alhamdulillah. Kalau tidak ya saya terima apa adanya. Gun, Ya, ini status Pak Gun ini sekarang itu duren sawit, duda keren, sarang duit. alhamdulillah. Ya, walau umur bertambah, sekarang usia Pak Gun berapa ya? 73. 73. Tapi secara fisik, ya Pak Gun alhamdulillah sehat. Secara fisik Pak Gun ini seperti laki-laki umur 37. Dibalik. Iya kan? Duda, keren, sarang, duit. Duren sawit. Amin. Nah, tentunya banyak nih gadis-gadis ataupun janda-janda yang mulai mendekat sama Pak Gun. Ada kriteria apa nih Pak Gun untuk kedepannya? Apakah Pak Gun mau berumah tangga lagi? Kalau ingin berumah tangga, perempuan
kriteria yang bagaimana Pak Gun inginkan? Ya, silakan Pak Gun. Sebetulnya kalau mencari pengganti itu, yang kriterianya sebetulnya tidak boleh kurang dari almarhumah. Ya. Soleha, sangat santun, baik sama orang lain. Alhamdulillah juga karena seiman kita juga selalu memikirkan orang-orang kecil, tetangga, kemudian lingkungan di lingkungan rumah juga kita adakan, ada pengajian juga di masjid, kemudian pengajian di rumah. Sangat sekali ini menjadikan kebahagiaan saya. Padahal itu saya tidak terpikir akan sementara terhenti oleh karena pandemi. Banyak sekali hal yang kita harus hanya di rumah, orang lain juga tidak semudah itu datang ke rumah. Yang pasti saya berharap terus terang aja sebagai laki-laki juga masih berharap ingin ada pendamping yang melanjutkan, tapi ya tentunya pendamping itu kriterianya jangan sampai terlalu jauh dari almarhumah. Ya, setidaknya usia ya jangan terlalu muda juga gitu. Ya, jadi kalau memang Allah menentukan ya orang yang sama-sama soleha, kemudian usianya juga memang jangan terlalu muda. Tapi ya kembalilah semuanya Allah yang menentukan jodoh kita gitu. Tinggal memang saya harus bicara sama anak-anak juga. Pak Gun, apakah Pak Gun menginginkan wanita pendamping yang berikutnya salah satu kriterianya umurnya umpamanya nih 40 tahun sampai dengan 60 tahun, gadis atau janda, kemudian bisa baca Al-Quran, layak dia dipanggil ibu oleh anak-anak Pak Gun. Nah, apakah itu kriterianya? Tidak sombong, ya, bisa bersosialisasi dengan anak sama cucu-cucu Pak Gun. Kemudian Pak Gun udah bicarakan ini nggak sama anak-anak? Bagaimana tanggapan anak-anak? Silakan Pak Gun. Jadi kalau kriteria umur, memang anak saya paling besar itu di bawah 50. Sehingga kalau umpamanya saya berjodoh dengan orang yang berusia setidaknya 50 ke atas, mungkin mereka sangat layak untuk manggil mama, manggil ibu. Ya, kalau memang itu berdasarkan umur. Tapi memang kita juga ingin, tadi dikatakan ingin yang soleha, kemudian terbiasa membaca Al-Quran, melakukan kewajiban agama, diantaranya sholat dan sebagainya. Itulah yang lebih saya harapkan. Kemudian mengenai dengan anak-anak, saya baru dengan 2 anak laki-laki saja bicara. Saya sampaikan bahwa selama ini memang sudah berjalan 3 bulan papa menyendiri, tapi ya kalau memang Allah memberikan jodoh, saya memang ada keinginan untuk menikah lagi lah istilahnya. Dan kedua anak ini juga tidak ada yang menyatakan tidak setuju, mereka mendukung, alhamdulillah. Tinggal yang anak perempuan belum diajak bicara. Dalam pembicaraan dengan Pak Gunawan tadi, karena profesi Pak Gunawan adalah seorang advokat, seorang pekerjaan yang terhormat, selalu berpikir fokus dengan strategi jitu di dalam membela dan mempertahankan hak kliennya, maka kalau lama-lama, udah 3 bulan ini, udah 90 hari, masih bersedih, berduka terus, itu akan mengganggu fokus Pak Gunawan. Oleh karenanya, kalau saya boleh bersaran, mudah-mudahan
Pak Gunawan secepatnya bisa ketemu jodoh yang baru, yang bisa lebih mendukung Pak Gunawan, yang bisa menyemangati ya kehidupan di kamar, tidak sendiri lagi Pak Gun. Mudah-mudahan Pak Gunawan ketemu jodoh yang baik, yang tidak kalah baiknya dari almarhum sebelumnya. Amin. Demikian guys, bincang-bincang santai kita dengan Pak Gunawan Raff. Lengkapnya Bapak MG Gunawan Raff. Dan Facebooknya juga bernama MG Gunawan Raff. Mudah-mudahan bincang-bincang tadi bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.